Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar Jabar Angkatan 11, kelompok 3, 3 ya, kelompok 3. Nah, kali ini kami akan berdiskusi tentang agenda 3, yaitu materi manajemen ASN dan Smart ASN. Pada diskusi kali ini, insya Allah kami akan berfokus membahas tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para pengguna SPBE. Nah, dasar hukum SPBE sendiri ada di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, di mana tujuan SPBE ini buat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang juga yang kedua adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Nah, teman-teman berbicara tentang SPBE, mungkin barangkali teman-teman mempunyai pengalaman tersendiri di instansi masing-masing. Nah, saya pengen teman-teman juga share pengalaman SPBE di instansi masing-masing, gimana penerapannya. Nah, mungkin mulai dari Kang Devasya. Boleh, hatur nuhun Kang Hanif ya. Nah, saya bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk SPBE sendiri juga itu eh, berperan untuk mempermudah layanan publik. Misalnya seperti pendaftaran beasiswa, pengajuan bantuan, kemudian pelaporan perundungan dan lain-lain. Kemudian ada mengelola data pendidikan secara terpusat. Misalnya data pemetaan sekolah, data pemetaan guru, tas, non-ASN, dan ASN. Kemudian ada juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yaitu bisa melalui laporan, dashboard, dan mungkin kinerja kita juga sudah dimanfaatkan atau memanfaatkan teknologi digital ya, Kang. Nah, contoh penerapan yang sudah dilakukan itu salah satunya yaitu aplikasi Diba GTK. Diba GTK ini eh, isinya ada macam-macam, Kang. Misal ada tentang mutasi, kemudian ada tentang pemetaan, ada tunjangan juga, kemudian ada peningkatan kompetensi guru juga, gitu. Nah, mungkin ada eh, di teman-teman yang lain, apakah sudah menerapkan SPBE juga? Nah, oke, terima kasih Kang Guntur atas penjelasannya tentang SPBE. Jadi sekarang kita lanjut dari pengalaman di teman-teman yang lain. Coba Teh Helsi. Silakan Ya, Teh Helsi. terima kasih eh, Mas Hanif atas kesempatannya. Saya Helsi dari Dinas Kehutanan, unit kerjanya UPTD Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Kalau di instansi saya bekerja, itu sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di antaranya ada namanya Smart Jabar atau Sapa Warga. Jadi program Sapa Warga ini eh, orang-orang yang dari luar pun bisa beli tiket ke melalui aplikasi Sapa Warga itu. Jadi kalau misalkan mau beli tiket datang ke Tahura tuh nggak perlu datang langsung, tapi bisa klik dari sana mau tanggal berapa dan langsung payment gitu. Jadi nanti kalau untuk datang ke lokasinya tinggal nunjukin aja kode QR-nya kalau si pengunjung itu udah beli gitu. Paling itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Teh Helsi atas sharing pengalaman SPBE di instansi Teh Helsi. Nah, sekarang untuk pengalaman SPBE di instansi Teh Nanda. Silakan Teh Nanda. Baik, terima kasih Kang Hanif dan TLC, Kang Guntur juga untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda, saat ini bertugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk penerapan SPBE sendiri di Dinsos itu sudah ada, Kang. Sebelumnya, Dinsos itu kan erat kaitannya dengan bantuan sosial, ya Kang. Untuk bantuan sosial itu, kita harus mengetahui dulu masyarakat itu ada di desil mana.
desil 1 sampai dengan 5. Artinya kalau desil 1 itu yang miskinnya ekstrim gitu, Kang. Nah, itu yang harus kita bantu, yang mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Nah, dari mana kita mendapatkan data-data itu? Tentunya dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi sekarang sudah diintegrasikan, berubah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan ini tuh merupakan bagian dari program prioritas Presiden kita, Presiden Bapak Prabowo, yang sekarang pun sedang di ini lagi Kang, lagi diperbaharui lagi, dan datanya tuh bukan hanya dari DTKS aja, ada juga dari PLN, ada juga dari Reksosek gitu. Jadi terintegrasi dari data-data yang lain gitu Kang. Jadi semakin banyak datanya, semakin valid, dan juga ada perbaruan data juga Kang. Jadi nggak semua masyarakat sekarang tuh mendapatkan bantuan sosial seperti itu Kang. Jadi kita juga sekarang di Dinsos lagi menunggu aplikasinya rampung gitu ya Kang. Seperti itu sih kalau misalkan di Dinsos. Terima kasih. Mungkin dari Kang Hanif, di instansi Kang Hanif seperti apa Kang penerapannya? Ya, Boleh. oke. Terima kasih Teh Nanda atas sharingnya untuk penerapan SPBE di Dinsos. Untuk di Dinas Kesehatan sendiri, alhamdulillah sudah banyak menerapkan SPBE ya Teh. Karena kemarin pada saat lomba kompetisi inovasi, misalnya IID dan KIJB, Dinas Kesehatan salah satu instansi yang mengirimkan inovasi terbanyak, dan kebanyakan itu adalah berbentuk digital atau aplikasi. Jadi secara jumlah sudah bisa dilihat bahwa banyak menerapkan SPBE. Nah, untuk di kantornya sendiri, di Dinas Kesehatan juga menerapkan aplikasi yang namanya EPKP. EPKP itu penilaian kerja puskesmas. Jadi, penilaian kinerja puskesmas secara elektronik. Nah, aplikasi itu nanti setiap puskesmas mereka menginput indikator-indikator yang telah dicapai, lalu kemudian dari data indikator-indikator tersebut nanti akan ada apa nilai yang keluar. Jadi si puskesmas ini apakah sudah berkinerja bagus atau kinerjanya belum bagus. Nah, selain itu juga di Dinas Kesehatan sendiri ada aplikasi namanya Sijantan ya kalau nggak salah. Jadi Sijantan ini adalah aplikasi untuk klaim jaminan kesehatan, sistem jaminan kesehatan, di mana jaminan kesehatan itu selain dari BPJS untuk warga-warga yang dia tuh belum mempunyai BPJS, nah itu bisa pakai aplikasi tersebut. Jadi untuk klaim BPJS. Nah di samping itu masih banyak lagi sebenarnya Teh, tapi saya contohkan beberapa. Contohnya kalau di unit, misalnya di Rumah Sakit Alisan itu ada namanya aplikasi Arisan Mobil gitu ya. Eh, Aplikasi ini tujuannya buat ngurangin antrian. Kan selama ini antrian itu kalau kita tahu ambil tiket atau ambil apa ngantri di lobi dan sebagainya. Nah, di Rumah Sakit Alisan itu kalau antriannya ditetapkan secara offline itu panjang banget lobinya. Jadi ada inovasi memunculkan arisan mobile. Jadi bisa ambil nomor antrian pakai aplikasi. Nanti dia si calon pasien ini tinggal datang sesuai jam yang sudah ditentukan. Itu aja mungkin penerapan aplikasi dari Dinas Kesehatan. Nah, mungkin selanjutnya selain penerapan, nah pasti tentunya di masing-masing instansi Akang Teteh ada kendala dalam penerapannya. Boleh di-sharekan juga kendalanya, coba mungkin dari Kang Devasya lagi. Siap, Kang. Terima kasih. Nah, untuk kendala sendiri yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat itu salah satunya ya, itu masih ada sekolah atau daerah pinggiran yang jaringan internetnya itu lemah, Kang. Jadi belum belum masuk provider-provider yang bagus lah. Jadi masih lemah jaringan internetnya. Kemudian tidak ada tidak tidak semua ASN atau guru dan tenaga pendidikan itu terbiasa menggunakan teknologi digital, ya, Kang. Kayak misalnya generasi milenial ya awal atau gimana, kan mereka menggunakan cara-cara manual, tidak menggunakan cara-cara atau menggunakan teknologi yang diperbarui sekarang ini. Mungkin seperti itu sih, Kang, kalau dari Dinas Pendidikan. Maka mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, coba silakan Teh Helsi kalau dari Dinas Kehutanan. Ya, terkait dari etiketing tadi dengan nama sapa warga, sebenarnya ada sedikit kendala sih karena kalau dari Tahura itu kan perhitungan karcis atau tiketnya itu per hari. Sedangkan kalau dari
tiket Sapa Warga itu kan dia bisa beli di beberapa hari selanjutnya gitu. Jadi mungkin akan ada selisih dan itu tuh lama-lama akan jadi apa ya? Suatu hal yang mengganggu gitu. Nah, kita nih sampai saat ini masih mencari jalan keluarnya bagaimana bisa juga mediasi dengan Bank BJB-nya atau berkolaborasi dengan instansi terkait. Semoga ada jalan keluar dari perihal tersebut gitu. Kemudian juga ada sih namanya eh, survei kepuasan. Itu juga membantu kita untuk eh, memperbaiki Kahura yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada kritik dan saran, itu bisa melalui QR code dari pengunjung, bisa langsung masuk ke sistem elektronik itu. Gitu paling. Ya, terima kasih Teh Helsi. Nah, selanjutnya untuk Teh Nanda, di mana kendala penerapan SPBE di instansi Dinsos? Kalau untuk kendala sendiri kan karena aplikasinya belum rampung ya kan ini tuh aplikasinya berbasis website gitu ya Kang. Jadi belum terintegrasi dengan komplit gitu karena kan ada berbagai data banyak dari berbagai banyak pihak dan juga instansi gitu Kang. Jadi belum rampung dan kita juga jadi belum bisa menggunakannya secara optimal gitu Kang. Jadi sekarang tuh masih menggunakan DTKS atau kalau misalkan di kabupaten kota tuh menggunakannya 6NG gitu Kang. Itu tuh aplikasi buatan dari Kemensos. Jadi saat ini masih menggunakan itu Kang. Seperti itu sih kendalanya. Oke, terima kasih Teh Nanda. Nah, kalau di Dinas Kesehatan sendiri, kendalanya adalah misalnya untuk aplikasi EPKP atau penilaian kinerja puskesmas. Nah, sekarang nggak semua puskesmas itu dia ada admin dedicated atau ada admin yang khusus ngurusin misi aplikasi. Biasanya admin di puskesmas itu dia hanya berfokus untuk input rekam medis. Dan ini tuh berbeda aplikasi. Jadinya ada kendala, tidak semua puskesmas itu melengkapi indikator 100%. Dan juga untuk aplikasi yang arisan mobil, pasien itu kan tidak semuanya orang-orang yang ngerti teknologi. Misalnya pasien orang tua atau orang yang sudah sepuh itu. Kalau ada anaknya mungkin dia bisa dibantu anaknya, tapi ketika anaknya sedang merantau dan sebagainya, nah para pasien yang sudah sepuh ini dia ada kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk yang aplikasi jaminan kesehatan ini seringkali seperti Teh Helsi tadi ada apa data-data yang mungkin tidak sama gitu. Jadi perlu sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dan juga BPJS. Mungkin itu saja kendala yang dari tadi 3 aplikasi yang bisa disampaikan. Atau untuk Akang Teteh semua ada harapan atau mungkin usulan atau support atau ide itu yang mungkin bisa diterapkan? Silakan. Izin menambahkan boleh Kak? Boleh. Nah, di Dinas Pendidikan Pemprov Jabar itu sebenarnya ada aplikasi perundungan namanya Stopper, yaitu sistem terintegrasi olah pengaduan perundungan. Nah, tetapi sayangnya aplikasi tersebut tuh apa ya kurang aktif gitu Kang. Saya lihat kurang aktif. Masih banyak yang belum melaporkan kejadian-kejadian kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan. Padahal kalau dilihat dari faktanya sendiri kan banyak tuh kasus kekerasan, kasus kasus pembulian dan lain-lain. Nah, mungkin harapannya ke depannya aplikasi tersebut bisa dioptimalkan sih. Kemudian bisa disosialisasi ke cabang dinas, kemudian turun ke satuan-satuan pendidikan. Seperti itu sih, Kang. Ya, oke. Terima kasih Kang Guntur. Mungkin untuk Teh Nanda atau Teh Helsi barangkali ada masukan atau ada ide. Mungkin singkat saja ya karena mengingat keterbatasan waktu. Cukup sih, Kang Hanif, kalau dari saya. Mudah-mudahan adanya SPBI ini bisa membuat instansi kita lebih maju, lebih mudah dalam bekerja, lebih efisien, lebih cepat, dan apa ya pelayanan kita kepada masyarakat juga lebih optimal. Ya, barangkali Teh Nanda ada yang ingin ditambahkan. Ya, setuju banget sama ATLC ya. Semoga dengan adanya SPBE ini ya bisa mempermudah kinerja kita juga supaya kita juga bisa lebih prima dan optimal untuk menjalankan fungsi kita untuk pelayanan publik ke masyarakat. Seperti itu, Kang. Ya, oke. Mungkin kita akhiri saja diskusi pada malam hari ini.
Terima kasih atas masukannya untuk Akang Teteh yang telah berkenan sharing pengalaman SPBE di instansi masing-masing. Harapannya tadi dengan adanya SPBE ini pelayanan publik bisa lebih efektif dan efisien. Kita pun sebagai ASN juga memudahkan pekerjaan. Jadi ada semacam timbal balik antara penerima layanan dan kita sebagai pemberi layanan. Ya. Terus dan juga harapannya SPBE yang sudah diterapkan ini misalnya di Jawa Barat atau di instansi masing-masing itu bisa terreplikasi ke seluruh Indonesia sehingga standar pelayanan atau kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat Jawa Barat itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat-masyarakat di provinsi lain. Ya, itu saja. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Akang Akang Teteh. Teteh. Sampai ketemu di diskusi Ya, selanjutnya. makasih semuanya.